terpaksa saya potong-potong menjadi 4 pertemuan. Kenapa? Di situ ada komponen-komponen yang besar sebelum kita mau masuk praktikum setelah UTS, ya kan? Jadi bagaimana kalian mengetahui pengertian dasar dulu sampai nanti gambarannya setelah kalian tahu. Sekarang saya tanya nih, tadi kan minggu lalu sudah pernah saya tanya nih, bedanya color space sama color gamut apa? Color space untuk 2 dimensi, Pak. Kalau color gamut? 3 dimensi. Oke, bisa menjawab tadi. Saya kok nggak ngeliat ada yang mic-nya nyala tadi ya. Jadi tadi bisa nggak sering tadi. Agung. Oh, Agung. Oke, thank you, Go. Yang lain? Kalau color space itu, Pak, kayak perhitungan matematikanya, Pak. Terus kalau color gamut, volume yang terbentuk dari color space. Oke. Itu ya, jadi emang benar ya sebenarnya ya. Agung, sudah bisa kira-kira yang color space apa? Dari matematikanya, Pak. Ya, dia itu algoritma yang nanti akan bentuk titik-titik warna, kan gitu ya. Jadi titik-titik logo color space itu berarti color space itu adanya di digital ya, warna-warna digital ya, digitalisasi. Sebenarnya kalau kita bisa melihat ada color space, ada color gamut, nanti kita akan bicara masalah berarti setiap printer punya bahasa sederhananya algoritmnya ya, color space-nya ya kan gitu ya. Nah, tapi bahasanya bukan color space kalau di dalam printer, tapi namanya profile ya gitu. Nanti kita bisa profilnya itu apa gitu ya. Tapi profile itu jadi ada profile, nanti ada bicara tentang color space, ada color gamut, nanti kita bicara ke sana. Saya tampilkan lagi, kita lanjut lagi. Ada sudah baca PPT-nya selesai sampai halaman 64? Sudah ada yang baca selesai? Ayo. Silahkan bisa kalian turn off videonya. Kita akan masuk ke PPT. Saya full slide PPT ini ya. Nah, kita bicara langsung masalah tadi kita udah bicara ini, from color space to color gamut. Apa hubungannya? Ternyata dengan algoritma itu, misalnya bahasanya pakai, ada yang bahasa Jawa itu dengan RGB, ada yang pakai bahasa Sunda itu bahasanya CMYK, ada yang pakai bahasa ini. Habis dari bahasa itu ternyata ada 1000 bahasa atau 1000 kata ya, misalnya ada 2000 kata, ada 3000 kata, itu disusun titik-titiknya nanti akan menjadi volume gitu ya, bentuk 3 dimensi dari suatu titik-titik tersebut. Jadi bukan kalian harapkan menjadi benda padat, tapi titik-titik sangat banyak akan membentuk seperti gamut. Nah, bagaimana titik-titik yang di luar benda 3 dimensi tersebut ya? Otomatis karena tidak ada titik-titiknya, tidak ada satuan warna, ya. Posisi warnanya berarti kemungkinan besar tidak bisa dicetak. Jadi misalnya, kalau saya tanya, printer gitu ya, kalau dia memiliki color gamut CMY, dia punya bahasa color space CMY dengan color space LAB, kira-kira color gamutnya sama atau beda? Ya kan berbeda, tergantung color space-nya. Kalau color space-nya CMY, nanti color gamutnya akan bentuk seperti apa. Kalau untuk color space-nya LAB, nanti color gamutnya seperti apa. Jadi kalau itu ada lanjutannya ya. Jadi kalau color gamut bahasanya yang mana nih? Ya, kalian harus bisa menetapkan dulu. Karena masing-masing color space akan bentuk, ya kan, karena bahasanya berbeda, tapi otomatis color gamutnya juga berbeda. Ya kan? Misalnya kalau printer kalau kita bicara color gamutnya CMY berbeda, kalau color gamutnya LAB juga berbeda lagi. Nah, itu yang harus kalian bisa lihat ya. Atau HSL dengan RGB itu berbeda lagi. Kalau gamut yang terbentuk seperti apa, sedangkan HSL seperti apa, RGB seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Kemarin sudah ada tampilan ini kan, sudah bisa mengerti ya. Ternyata color gamut masing-masing benda produksi visual itu berbeda-beda. Layar seperti apa, kalau mesin printer seperti apa, printer yang kalau dengan materialnya diganti menjadi seperti apa, kan gitu ya. Jadi ternyata memiliki color gamutnya masing-masing, spesifik. Nah,
Dari situ kita belajar ya. Ternyata di dalam bahasa elektronik itu kita bisa melihat ada namanya ICC profile. Nah, ICC itu sendiri adalah International Color Consortium, dan ini adalah semua isinya juga sama, hampir sama dengan CIE. Ini adalah isinya produser-produser, semua produser yang menghasilkan benda-benda visual seperti kamera, printer, terus apa lagi ya, layar monitor, tinta, semua juga sama seperti punyanya si CIE. Cuman apa? Kalau CIE banyak fokus terhadap warnanya, sedangkan ICC profile itu banyaknya rata-rata yang berhubungan dengan digital. Jadi mas, kamera digital kan itu ya, terus apa namanya, printer digital, scanner digital. Jadi nggak berhubungan dengan secara langsung. Pak, tinta gimana Pak? Tinta cukup tahu aja di situ ICC profile, karena di situ ada mesin printer digital, dan printer digital otomatis dia membutuhkan tinta. Nah, di sini ICC profile itu apa? Describe how a particular device produce color, or it can be abstract color space. Jadi, bagaimana suatu alat menghasilkan suatu warna, kita sebut namanya ICC profile. Nah, di sini kita bisa melihat secara abstrak color space. Kenapa dikatakan secara abstrak ya kan? Kita mau berapa warna, warnanya itu tersebar di mana-mana. Jadi kita bukan berurutan ya. Jangan kalian berpikir itu color space itu berurutan kayak Magic Video gitu ya. Ya ternyata tidak. Jadi karena warnanya sangat banyak, otomatis titik-titiknya akan tersebar secara abstrak. Nah, ini yang kita sebut namanya ICC profile. Nah, ternyata ICC profile itu dibagi menjadi berapa alat, tergantung alatnya fungsinya. Ada yang sebagai input, ada yang sebagai display, ada yang menjadi output, ada yang menjadi device link profile. Kalau input saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi di sini itu bagaimana suatu alat menerima respon dalam bentuk cahaya ataupun gelombang cahaya tampak, dan dirubah sama dia menjadi data digital. Itu namanya input profile ya. Contoh alatnya adalah scanners. Ini kemarin sudah saya singgung sedikit, kira-kira benar nggak minggu lalu? Halo? Bagian ini belum Pak. Oh belum ya, oke. Berarti yang B yang sudah saya singgung. Nah, di input profile ada scanners, ada kamera. Nanti kalau saya minta input profile, sebutkan 10 alat input profile. Kira-kira kalian mau nyebutnya apa coba? Coba sebutkan 20. Nah, coba. Ayo kelas ini cepet-cepetan, ayo ngomong biar kalian ditulis namanya, daripada dua udah mentok. Yang beda-beda merek itu bukan sih Pak? Benar ya. Jadi di sini scannersnya ini adalah bermacam-macam scanners gitu ya. Tidak hanya scanner gitu. Kalau scanner ya mungkin satu jenis alat saja. Tetapi yang dikatakan scanners berarti berbagai macam merek, berbagai macam tipe scanner. Kalau misalnya kita ngomongin berbagai macam scanners atau kamera, berarti banyak dong yang bisa kalian sebutkan. Betul kan? Betul Pak. Oke. Display juga sama, monitors. Ya kan itu istilahnya banyak berbagai macam monitors. Nah yang di laptop kita nyebutnya gimana ya? Sebut aja monitor laptop apa kan itu ya. Monitor laptop tipe yang ini kan itu ya. Itu jadi sebagai suatu display profile tersendiri. Karena ya kita anggap aja awam lah ya, karena kita bukan produser laptop itu sendiri. Kita tidak tahu tuh layar yang dipakai apa sama dengan layar yang di sebelahnya. Misalnya tipe yang pendahulunya lah dibandingkan tipe yang terbaru, apa layarnya tetap sama atau sudah berbeda. Gak apa-apa, nanti kalian sebut saja. Ya minimal kalau misalnya saya sebutkan 10 display profile ya, itu silahkan kalian sebutkan. Kira-kira selain monitor apa? Layar HP Pak. Layar HP, oke. Tambah lagi yang lain. Ayo, yang sering kalian lihat. Televisi Pak. Televisi itu bagian dari monitor. Proyektor Pak. Proyektors ya. Proyektors itu juga bagian dari display profile. Ya. Kira-kira display profile yang lain lagi apa? Hampir semua karena
atau mirip ya, ada LED spot TV ya, kayak misalnya lihat yang di apa namanya, kalau di gedung-gedung gitu ya, di gedung-gedung itu bukan monitor tapi dia LED spot TV, jadi istilahnya berfungsi sebagai TV tapi dia sebenarnya lampu-lampu LED. Ngerti kan yang kalau saya tunjukkan, saya jelaskan LED spot gitu ya. LED spot itu yang kayak di gedung gitu ya, kayak bahasanya itu namanya digital billboard lah ya kalau bahasa awamnya. Bisa kalian mengerti ya? Digital billboard? Coba. Bisa ya. Jadi berbagai macam display profile itu ternyata, maksudnya berbagai macam alat-alat display itu ternyata memiliki profil sendiri-sendiri. Bagaimana akhirnya dia membentuk suatu benda visual, sesuatu hasil visual, bukan benda ya, tapi hasil visual. Nah sekarang output profile. Output profile itu kira-kira apa? Di sini adalah proofers. Proofers itu adalah digital printer kalibrasi. Terus ada presses. Nah presses ini yang banyak ya. Bisa kalian sebutkan digital printer Epson apa? Digital printer apa? Sebutkan semuanya, segala macam merek printer yang ada di yang kalian ketahui itu juga menjadi. Jadi kalau saya output device itu berapa aja? Nah itu apa namanya, bermasalahnya itu kalau kita tidak kenal printer, baru nggak bakal bisa nyebutkan berbagai macam printer ya. Nah sekarang device link profile. Device link profile itu mainly for repurposing CMYK. Ini contohnya apa coba? Device link profile. Pembuat CTP, ngerti kalian? Jadi pembuat acuan-acuan CMYK itu disebutnya namanya device link profile. Pak software bagaimana? Software masuk dalamnya, baik Adobe-nya yang menempel jadi satu pemecah. Jadi misalnya visual itu dipecah menjadi 4 dan 4 itu akhirnya dicetak menjadi acuan-acuan cetak, kita sebut namanya device link profile. Dia akan membentuk visual akhir yang bentuknya adalah CMYK, tapi di tengahnya itu dia membentuk visual walaupun secara acuan. Dari 4 jenis display ini, profile ini bisa dimengerti? Bisa. Oke, jadi ini pengetahuan dasar yang harus kalian ketahui. Nah, contoh yang kemarin sudah kita kata ya ini, ICC output profile. Output profile itu kira-kira yang prover atau presses ya. Bagaimana menghubungannya dari yang layar kalian dalam bentuk RGB, terus masuk ke dalam profile color gitu ya, dengan LAB sekian, habis itu sama dia dicetak dalam bentuk raster. Simulasikannya ditambah nanti kalau tambah alat sama dia. Kalau yang di atas kan secara bagaimana proses cetaknya ya, tetapi ternyata cara di lapangan kita menggunakan RGB dalam bentuk layar, sampai itu dipecahkan dalam bentuk yang tadi yang device link gitu ya, CTP, bagaimana dia bentuk itu, dengan ditambah Adobe dia memecahkan menjadi CMYK, hubungannya dengan CMYK, habis itu acuan itu masuk dalam cetak offset, ataupun file CMYK itu masuk ke dalam digital printing. Nah, digital printing prover itu seperti kayak offset. Jadi tintanya mencetak cyan sendiri, magenta sendiri, yellow sendiri, black sendiri, tetapi tidak menggunakan raster seperti yang acuannya. Acuannya adalah digital. Akhirnya membentuk output ICC. Nanti output ICC yang bisa kalian lihat ya di sebelah kanan. Ternyata monitor itu juga output ICC kan, betul nggak? Bagaimana menghubungkan antara yang monitor yang display profile dengan output profile yang berbentuk printer ataupun sheet offset printer ataupun digital printer. Bagaimana menghubungkannya? Ya nanti kita cari metodologinya. Nanti pasti ada profil yang bisa diciptakan oleh offset, fotografer, itu profilnya macam-macam itu. Jadi ada yang petanya besar. Nah, kira-kira nih, kenapa di sini lambangnya gamut nih di sini?
Di sini ada, kalian lihat kan, output ICC itu gambarnya gamut. Kenapa bukan gambar gamut? Karena yang dibandingkan adalah ruang warnanya, gamutnya itu sendiri. Jadi RGB, digital printer ataupun offset printer itu akan harusnya dengan gamut yang sama, ya kan, kayak gini ya. Nah ini kalau gini gimana bisa sama? Yaitu kita butuh yang kita sebut tadi ICC profile converter. Jadi penyesuaian bagaimana supaya Adobe RGB nggak bebas ya, tidak membuat hasil visual yang tidak bisa diciptakan oleh printer yang apalagi dengan kertas coated ataupun uncoated. Jadi akhirnya pada saat kita melihat di Adobe ada penyesuaian di situ, akhirnya kayak siklus loop ya. Jadi pertama dia tampilkan dulu, terus dicetak di uncoated atau coated misalnya, ternyata memiliki gamut yang berbeda, akhirnya Adobe nanti harus menyesuaikan dengan gamut yang punyanya si uncoated. Akhirnya dengan profil tertentu dirubah profilnya, akhirnya profil yang baru akhirnya dikecilin profil warnanya, tinggal semua yang ditampilkan dengan RGB setidaknya warnanya akan bisa dicetak di kenapa bisa dicetak? Karena sudah dikecilin petanya. Ngerti di sini? Nah, bagaimana cara kecilinnya? Nah, ini yang kita harus PR, ya kan? Saya tidak akan mengajarkan secara lengkap semuanya bagaimana kita merubah profil atau memasukkan unsur profil baru. Tapi intinya kita akan merubah gamutnya. Nah, ada yang kita sebut namanya UCR. Tapi harus kalian ketahui UCR itu apa dulu. Begitu ya. UCR adalah under color removal. Berarti ada yang sedikitnya dihilangkan, kan gitu ya. Karena untuk gedein atau kecilin kan, sekarang saya tanya, gamut gede sama gamut kecil, yang mana butuh disesuaikan? Yang gede, Pak. Yang gede, makanya bahasanya under color removal. Bagaimana warna-warna itu yang tidak tercover itu akhirnya dihilangkan. Nah, yang kedua adalah GCR, Gray Component Replacement. Ini banyak dipakai untuk SAM-YK conversion. Ya, TAC itu adalah total area coverage. UCR bisa kalian lihat nanti di Adobe, GCR juga bisa kalian di Adobe, TAC juga bisa lihat di Adobe. Apa perbedaan masing-masingnya? Nah, UCR, GRC, TAC akan membentuk profil yang baru. Sudah mulai pusing ya? Pusing Pak? Iya. Nanti metode bagaimana kalian merubah profil, nanti kita akan belajar ke belakangnya. Berarti kemungkinan kalau untuk merubah profil, merubah suatu printer dengan kemampuan tertentu gitu ya, misalnya tampilkan di Adobe menjadi apa? Kira-kira di Adobe akan dimasukkan apa? Ayo, tadi saya sulat. Pada saat kita mau merubah Adobe atau ya dengan yang dasar-dasar RGB, kita pengen merubah dia menjadi seperti kita inginkan, baik profilnya seperti seperti printer atau seperti monitor tertentu gitu ya, yang kita masukkan ke dalam tampilan di dalam Adobe, kira-kira kita akan memasukkan apa? Ayo, kita udah sering-sering. Caranya dengan UCR, GCR, TAC. Tapi yang kita masukkan sebenarnya adalah apa? UCR nggak sih? UCR. Yang kita masukkan adalah profil baru. Bisa dimengerti? Jadi profilnya RGB-nya dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Ada 3 cara. Ya di sini kalian bisa UCR, GRC, TAC. Itu untuk bagaimana membentuk profil baru. Ya ini gambarannya seperti ini. Jadi kita lewat aja terus, bukan kita lewat, kita jalanin terus biar kalian bisa mengerti secara besarnya. Nah, ternyata profil itu cara merubahnya begini. Contoh, dengan menggunakan kertas ISO coated versi 2300, Gramatur 300, untuk membentuk raster seperti ini atau warna seperti ini, yang ini kalau kalian sebut warnanya apa? SAM-YK. Okay. Warnanya apa? Ayo, mic-nya nyalakan.
Ini adalah warna apa? CMYK Pak. Bukan, yang kotak itu loh, kotak warna itu loh. Krem Bapak. Cewek, ayo cewek. Ini warna apa? Krim. Merah muda ya Pak. Saya yakin pasti bahasa cewek sama bahasa cowok berbeda deh. Ayo cewek yang lain. Ini warna apa? Peach ya, Pak. Oh, seru ya. Untuk ngomongin ini warna apa aja, tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang ngomong peach, ada yang merah muda, ada yang krem. Ayo sebutin apa lagi? Ayo, ini warna apa? Halo, ayo. Yang belum ngomong deh sekarang. Mumpung soal pertanyaan saya cuma warna doang. Warna yang kotak apa warna yang bulat-bulat sih Pak? Yang kotak dong. Yang kotak kan? Yang kotak aja bener itu. Yang di tengah itu. Ayo warna apa? Pernah lihat Pak? Tanah liat. Iya. Kayak krim-krim gitu. Oke, yang lain ayo. Kulit Barbie. Kita kuliah cuma sebentar loh ya. Kita kuliah sampai jam 10 doang nih. Udah setengah jam. Ayo yang lain. Coksu Pak. Aku coksu. Coklat susu. Bukannya coklat susu tuh keren. Oke, coklat susu tuh bayangan saya itu kayak mocha gitu ya, coklat susu. Oke, yang lain? Nah, ini pertanyaannya, kenapa kita bisa jawab berbeda-beda? Bisa saja bahasa RGB di layar monitor kalian, di handphone kalian itu berbeda seperti apa yang saya lihat. Bisa nggak? Bisa nggak? Iya bisa Pak. Bisa. Nah, kalau misalnya untuk menyamakan semua tampilannya kita bisa sama, kita harus ngapain? Ya, coba tadi yang saya katakan di depan, kita harus ngapain? Kalibrasi ya, Pak? Dimasukin profil baru Pak. Bikin profil baru dengan cara mengkalibrasinya. Kalibrasi kan mengukur ya. Ini Ya ampun, oh bener. nanti kita bisa perjelas. Kalibrasi itu sebenarnya apa? Kalibrasi itu adalah membandingkan antara satu dengan kedua. Itu namanya kalibrasi. Nah, setelah dibandingkan, oh berarti misalnya kita ada yang timbangannya 100 kilo, ada yang timbangannya 99 kilo. Oh berarti setelah dibandingkan dua ini, yang 99 kilo apa yang kita lakukan supaya sama? Nah, supaya sama berarti ditambahkan satu. Proses penambahan 1 kilo itu namanya kita sebut adalah perubahan profil. Bisa dimengerti di sini? Bisa Pak. Oke, tadi sudah dikatakan teman kalian. Yang kita lihat mungkin loh ya, karena saya tidak ada bukti secara pasti. Monitor yang kalian itu warnanya kayak tanah liat, ada yang kayak coklat susu kan itu ya, ada yang warnanya seperti krem, atau yang mata kalian sendirilah yang membuat warnanya jadi berbeda lagi, ngerti kalian? Iya ya. Bisa dibayangkan apa yang saya maksud gitu dalam bentuk pertanyaan, apa warna ini gitu ya? Bisa dimengerti? Nah, tadi sudah saya sebut, kalau untuk supaya laptop kita yang di rumah kalian dengan laptop saya di kantor atau di kampus itu supaya sama, gimana caranya? Masukkan profil baru. Nah, profil baru gimana caranya? Profil baru jadi setelah kalibrasi, akhirnya kita bikin namanya adjustment, gitu ya, penyesuaian. Nah, penyesuaian itu kita memasukkan profil baru. Jadi bahasanya kita membuat perubahan menyesuaikan, itu namanya bahasa sederhananya. Setelah kita tahu 1 kilo, akhirnya untuk monitor baru ini adalah standar profil dia yang 99 kg tadi ya, asumsi ya, 99 kg ditambah 1 sama dengan 100. Akhirnya supaya mendapatkan tampilan ini adalah 99 kg beras ditambah 1 kg beras. Akhirnya didapatkan 100 kg. Nah, 100 kg ini yang menjadi standar profil. Mengerti di sini? Bukan standar profil, standar warna. Bisa dimengerti di sini? Bisa Pak. Bisa. Jadi, kalau kalian nggak ngapa-ngapain, tanpa kalian mengetahui profil yang ada di laptop kalian, kira-kira seberapa persen kalian menghasilkan warna yang tepat sesuai dengan keinginan kalian?
0%, karena kalian tidak tahu yang begitu pas misalnya bentuk warna gitu ya, terus kalian save gitu dalam bentuk digital, benar kan? Kalian save dalam bentuk data digital, bentuk PDF apa PDFX atau berbagai macam bentuk JPEG kalau mau dalam bentuk JPEG apa PDF ataupun jenis-jenis file yang lain. Kalian tidak tahu yang kalian simpan dalam data digital itu warna yang sesuai dengan mau kalian atau warna yang kalian lihat. Sebenarnya warna yang benar itu adalah apa? Warna yang tersimpan atau warna yang kalian lihat? Bukan warna yang benar maksudnya. Warna sebenarnya. Warna sebenarnya suatu warna dalam produk digital itu adalah warna yang tersimpan atau warna yang dilihat? Yang tersimpan, Pak. Yang tersimpan. Bisa dimengerti di sini? Yang lain? Nah, permasalahannya kita tidak tahu warna yang tersimpan itu kodenya itu apa. Itu mencerminkan warna apa? Bahasa sederhananya, profilnya bagaimana dia? Kan itu ya. Berarti mau tidak mau kita harus ngecek dengan bahasa tadi kali. Oke, lanjut ya. Ternyata salah satu proses perubahan profile tapi menghasilkan warna yang sama kita lihat di sini. Kalau saya ini bahasanya ini sebenarnya ungu ke pink. Saya nggak tahu nih bahasanya apa ya. Ya udah akhirnya karena di banyak mayoritas ke arah pink, akhirnya saya ngomong adalah warna pink. Untuk menghasilkan warna ini ternyata dengan menggunakan CMYK dengan menggunakan tadi ya device link profile, kita mendapatkan cyan 7%, magenta 36%, yellow 45%, K 1%. Tetapi dengan alat perhitungan GCR itu gray color apa tadi GCR apa? Gray component replacement. Berarti yang diganti itu apa? Kalau penerjemahan gray component replacement berarti yang diganti adalah warna apa? Hijau. Gray. Abu-abu, Pak. Abu-abu itu diciptakan oleh warna apa? Warna hitam, Pak. Warna hitam. Bisa juga abu-abu diciptakan oleh warna Putih. oh. Abu-abu bisa nggak diciptakan oleh cyan magenta yellow? Siapa? Bisa. Sebenarnya tanpa K pun CMY bisa dong menciptakan warna. Bisa? Bisa. Jadi sebenarnya K itu kan adalah sebagai tambahan saja atau kuncian jadi menambah kontras. Biar hitamnya makin pekat, biar warnanya makin tajam. Tapi dengan CMY saja sudah bisa menciptakan warna. Apalagi untuk warna abu-abu doang. Abu-abu pasti bisa diciptakan oleh CMY. Tetapi dia tidak bisa sepekat hitam. Otomatis, kira-kira kalau ini prinsipnya GCR itu bagaimana? Tadi saya sudah ngomong. CMY akan bentuk warna abu-abu. Abu-abu juga bisa diciptakan oleh hitam. Berarti GCR itu kira-kira ngapain? Kayak menambah warna abu-abu itu, Pak. Bukan menambah. Sama-sama abu-abu. Cuman abu-abunya yang mana dikurangi, digantikan dengan abu-abu yang mana. Ayo. Ada abu-abu yang dikurangin, ada abu-abu yang ditambah. Kira-kira apa? Maksudnya gimana? GCR, gray component replacement. Berarti ada gray yang diutak-utik di sini. Ya. Gray yang dihilangkan. Gray mana yang dihilangkan? Gray yang murni dari Iki ya Pak, digantikan dengan gray yang dari CMYK. Atau sebaliknya, yang setuju gray yang dihasilkan oleh hitam digantikan dengan gray CMYK, atau sebaliknya? Sebaliknya apa? CMYK diganti ke black. Ya, pilih mana? Ayo. Ayo, kalian lebih pilih mana? Dua-duanya bukan? Sebenarnya bisa dua-duanya. Semua bisa, tetapi mana yang kalian pilih? Yang K. Yang K dihilangkan.
Pertanyaannya kenapa K itu betul dihilangkan? Sekarang saya tanya. Pak. Oke, saya terima dulu. Oke, yang lain? Nah, prinsip-prinsip warna ini harus kalian bisa mengerti. Sekarang saya tanya nih, kamu untuk mendapatkan satu abu-abu, ada yang menggunakan 3 unsur CMYK. Ada satu abu-abu yang dibikin oleh 1 unsur. Oke, mana yang lebih mudah? 1 unsur. 1 unsur. Kalau kamu kerja, mau cari yang lebih mudah, apa cari yang lebih susah? Mudah. Mudah. Jadi apa? Yang black. Blacknya diapain? Seharusnya ditambah kan, Pak? Ditambah untuk? Gantiin yang di CMY. Jadi mengerti di situ. Jadi CMY itu lebih ribet dibandingkan ngurus K doang. Nah, CMY itu digabung kalau misalnya yang komponennya sama, otomatis menjadi abu-abu, bener kan? Iya, Pak. Nah, abu-abu ya udah, kalau abu-abu dikerjakan sama K saja. Yang CMY bentuk warna lain, bisa bayangkan kan? Maksudnya gini loh, bukan dalam arti dalam satu kotak warna pink itu ada warna abu-abu CMY hilang terus digantikan dengan K. Itu yang benar, tapi bukan berarti loh ya. Warna lain tuh maksudnya ini kayak gelombang warna deh ya. Jadi gini, warna abu-abu yang diciptakan gelombang yang dikontrol oleh tinta cyan, magenta, yellow, ngerti ya di sini ya, digantikan dengan tinta K yang akan menghasilkan, yang menyerap gelombang tertentu saat akhirnya menjadi abu-abu yang sama seperti CMYK tersebut. Jadi bisa dimengerti di sini. Jadi bukan dalam arti di warna pink ini ada beberapa warna, enggak, gelombang warnanya yang bisa saya. Tapi gelombang abu-abu gimana Pak? Ya oke lah, gelombang abu-abu memang nggak ada. Jadi maksudnya gelombang-gelombang yang menciptakan sensasi menjadi abu-abu digantikan dengan warna hitam aja langsung sebagai membentuk dari gelombang-gelombang akhirnya mendapatkan warna abu-abu. Sampai di sini bisa dimengerti? Lihat angkanya, yang mana yang berkurang di GCR? CMY. Mana yang bertambah? Ya, black. K, ya. K itu nambah berapa? 9%. Yellow nambah berapa? Yellow berkurang berapa? 3%. Magenta kurang berapa? 3%. Nah, bayang ya, yang sekian udah pasti hilang. Tapi ini ingat loh ya, ini bahasa digital untuk GCR maksimum gitu ya. Boleh nggak pakai maksimum? Jadi cyannya masih dimasukin dikit. Boleh. Sekarang pertanyaannya, Pak, nanti warna cyannya hilang, nanti pinknya bisa berbeda. Nah ini jadi PR. Ini karena sudah terbentuk profil warna dari monitor kalian. Nanti kalian coba-coba diadopt gitu ya, dengan maksimum GCR ataupun partial GCR. Ya nanti akan menghasilkan warnanya sama atau beda. Kita lanjut ya. Guys, ini izin sebentar ya. Saya harus bentar aja. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, memorinya. Oh, pakai part aja.